Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi di rumah. Nah, udah tahu belum nama ibu siapa? Perkenalkan ya, nama ibu Sekar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai geometri. Nah, apa sih itu geometri? Nah, di sini kita akan belajar matematika SD kelas 4 semester 1. Nah, nanti kita akan membahas mengenai apa itu geometri dan apa saja yang termaksud dalam geometri itu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mengenal segitiga. Dan nanti kita juga akan mengetahui apa saja jenis-jenis segitiga dan bukan jenis-jenis segitiga. Lalu kita akan mengetahui luas atau mengetahui rumus dari segitiga itu dan keliling segitiga. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sebelum memulai pembelajaran kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini ada geometri. Nah, apakah ada susunan bentuk geometri dalam gambar ini? Ayo, coba perhatikan ya. Ada nggak ya di sini? Nah, sebelumnya waktu kecil atau sekarang nih ya, kalian masih membuat bentuk-bentuk seperti ini nih dari kertas origami. Nah, ini termaksud apa ya? Apakah termasuk geometri juga? Nah, di sini ada pengertian geometri. Geometri adalah ilmu yang sangat tua dalam matematika. Nah, ilmu geometri yang mempelajari tentang objek-objek geometri seperti garis, bentuk-bentuk. Nah, bentuk-bentuknya ini seperti segitiga, segi empat, lingkaran, kubus, balok, bola, dan lain-lainnya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai segitiga. Nah, benda apa aja ya yang berbentuk segitiga dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nih ada contohnya ya. Nih, ini seperti hanger atau gantungan baju yang berbentuk segitiga. Nih, terus di sini ada gambar pizza. Nih, ini juga berbentuk segitiga ya. Di sini juga ada es krim nih, kornya seperti segitiga. Nah, di sini ada contoh lain. Nah, kita bisa lihat nih di sini contohnya banyak sekali ya. Di sini ada sandwich, hanger baju nih yang tadi. Terus ini ada tanda-tanda seperti ini ya, 1, 2, 3. Ini tanda yang memiliki bentuk seperti segitiga. Ini juga ada penggaris. Nih ada juga nih yang rumah yang tadi nih berbentuk segitiga atapnya. Terus ada juga bendera. Nah, apa saja ya jenis-jenis segitiga dan bukan jenis-jenis segitiga? Ada yang tahu? Nah, kita perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya kira-kira? Ini merupakan gabungan dari macam-macam segitiga. Nah, jenis segitiga itu ada dua ya. Yang pertama berdasarkan sisinya, yang kedua berdasarkan sudutnya. Kita akan membahas berdasarkan sisinya. Yang pertama, ada segitiga sama kaki. Kenapa dikatakan segitiga? Karena sisinya ada 3. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Nah, di sini mengatakan jadinya segitiga sama kaki ya. Ini juga karena ini sama. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Nah, kenapa dikatakan segitiga? Karena di sini sisinya ada 3. 1, 2, 3. Nah, di sini juga ada siku-sikunya ya. Ini yang diberi tanda warna merah ini. Nah, segitiga siku-siku ini memiliki siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Nah, di sini ada segitiga sama sisi. Di sini kita hitung dulu ya sisinya. 1, 2, 3. Kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena sisinya sama. Di sini AC sama dengan CB sama dengan AB. Nah, di sini ada segitiga sembarang. Kenapa dikatakan segitiga sembarang? Karena sisinya itu tidak sama panjangnya. Kita bisa lihat ya di sini AB tidak sama dengan BC
BC tidak sama dengan AC, itu ya. Nah, di sini ada segitiga berdasarkan besar sudutnya, teman-teman. Di sini ada segitiga siku-siku, segitiga tukul. Ini yang besarannya lebih dari 90 derajat. Dan di sini ada segitiga lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, ini adalah contoh dari bukan jenis-jenis segitiga. Yang pertama, di sini ada apa ya? Persegi namanya. Kenapa bukan jenis segitiga? Karena sisinya ada berapa ya? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Karena sisinya ada 4, maka ini bukan segitiga. Nah, kita ke bangun yang lain. Di sini ada namanya persegi panjang. Kenapa dikatakan bukan segitiga? Karena di sini sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sama juga dengan bangun ini yang bernama trapesium. Sisinya ada berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Makanya trapesium bukan dikatakan sebuah segitiga. Dari sini juga ada belah ketupat ya. Sini kita hitung yuk, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dari sini ada jajar genjang ya. Kita hitung yuk, sisinya 1, 2, 3, 4. Maka jajar genjang bukanlah bagian dari segitiga. Nah, di sini ada layang-layang. Kita hitung ya, sisinya 1, 2, 3, 4. Maka layang-layang bukan termasuk dalam segitiga. Nah, di sini adalah contoh media pembelajaran yang digunakan dalam mempermudah materi geometri. Di sini ada namanya di sini ada namanya geoboard ya. Papan yang disusun oleh paku-paku yang sejajar rapi seperti ini. Nah, ini termasuk apa ya kira-kira? Nah, ini dia contoh lain dalam geoboardnya ya. Sini ada macam-macam bentuk bangun datar yang tadi kita sebutkan ya. Nah, bagaimana ya menentukan rumus dari segitiga? Nah, di sini mari kita amati gambar di bawah ini. Nah, kita amati ya gambarnya. Bercontoh di sini Ibu ada persegi panjang. Persegi panjang ada panjang dan ada lebar. Ya, kayak gini. Nah, terus persegi panjangnya kita buat yang namanya garis putus-putus ya, garis putus-putus yang membelah ini. Nah, lalu garisnya itu kita potong menjadi dua bagian, jadilah seperti ini. Nah, kira-kira ini bentuk apa ya? Ya, betul, segitiga. Jadi kedua persegi panjang ini ketika dipotong lalu menjadi dua bagian ini, yaitu segitiga. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa luas daerah segitiga itu setengah kali luas daerah persegi panjang. Tadi persegi panjang atau panjang kali lebar. Maka luas segitiga di sini setengah kali panjang kali lebar. Kalau pada segitiga bagaimana? Panjangnya sama dengan alas, T sama dengan A, dan lebar sama dengan tinggi, T. Jadi, luas daerah segitiga dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini untuk mencari keliling ya. Keliling dalam segitiga. Di sini ada sisi 1, 1, 2, 3. Di sini ada A, B, C, dan tinggi. Nah, untuk mengetahui keliling segitiga itu kita jumlahkan saja pada sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C, seperti itu ya. Nah, di sini bagaimana ya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, geometri ini sebenarnya itu sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, seperti rancang bangun, tata ruang, dan desain. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa pengaplikasiannya melalui membuat meja, lalu lemari, selain meja dan lemari mungkin ada kursi juga ya. Nah, di sini ada kita membangun sebuah menara dan gedung-gedung besar.
dengan semua ini tuh kita memerlukan ilmu yang namanya geometri. Nah, jadi sudah tahu ya, tadi kita sudah membahas mengenai macam-macam segitiga berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan sisi-sisinya dan berdasarkan sudutnya. Itu merupakan dua kunci ya yang sangat bermakna. Nah, tadi kita juga sudah membahas bagaimana luas segitiga itu kita dapatkan. Nah, ini ya tadi gambarnya sudah Ibu jelaskan juga. Nah, terus kita tadi belajar tentang keliling segitiga. Ya, jadi itu tadi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.